Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika bersama Pak Harta. Pada kesempatan hari ini kita masih membicarakan tentang fungsi kuadrat. Melanjutkan kaitannya dengan grafik fungsi kuadrat. Itu ya. Oke, baik. Mari kita lihat, kita belajar bersama-sama bahwa fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuk parabola. Masih ingat? Kemarin sudah saya jelaskan grafik fungsi kuadrat bentuk parabola. Jadi bentuk parabola itu pokoknya gini. Ini ya bisa seperti ini ya bisa parabolanya ke sana ya bisa bentuknya parabola. Ini namanya parabola. Nah, parabola itu cirinya parabola itu mesti punya titik puncak. Jadi parabola itu memiliki titik puncak dan memiliki sumbu simetri. Ini puncaknya. Nah, ini saya puncaknya di sini. Ini maka sumbu simetrinya mesti melalui puncak. Kalau puncaknya di sini berarti ini sumbu simetrinya mesti memiliki puncak. Ini yang kita pelajari ini bentuknya seperti ini. Bentuknya parabola membuka ke atas atau membuka ke bawah seperti ini. Kalau yang membuka ke kanan dan membuka ke kiri nanti akan dipelajari di SMA. Oke. Parabola ciri-cirinya memiliki titik puncak dan memiliki sumbu simetri sehingga bagian kiri dan bagian kanan ini simetris. Makanya dikatakan sumbu simetri. Masih ingat sumbu simetri? Ini sumbu simetri, ini sumbu simetri dari bagian kiri, bagian kanan itu simetris namanya. Nah, ini bagian atas, bagian bawah simetris. Itu grafik fungsi parabola. Oleh karena itu sehingga untuk bisa membuat sketsa fungsi kuadrat itu hanya ada dua syaratnya. Syarat kita bisa membuat sketsa grafik fungsi kuadrat itu hanya ada dua. Jadi ada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka untuk bisa kita membuat sketsa grafiknya itu kita cukup ada dua syarat saja sudah cukup bisa dibikin grafik fungsinya. Apa syarat pertama? Syarat pertama itu kamu harus bisa menentukan nilai A-nya. Tentukan nilai A-nya. Jika nilai A-nya itu positif atau lebih besar dari 0, maka grafik membuka ke atas. Jadi ini contohnya ini grafiknya buka ke atas. Ini karena apa? A nilai A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya positif. Tetapi apabila nilai A-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafiknya membuka ke bawah. Ini grafiknya membuka ke bawah. Ini berarti nilai A-nya negatif. Baik, kemudian yang syarat kedua, kita harus menentukan titik puncaknya ini. Kita harus menentukan titik puncaknya ini. Titik puncaknya ini. Jadi asalkan kamu tahu titik puncaknya atau titik balik namanya, titik puncak atau titik balik, pasti kamu kan nanti dari dua syarat ini sudah bisa membuat sketsanya. Nah, bagaimana titik puncak itu? Di buku paket sudah ada titik puncak atau titik balik. Ini titik balik sebenarnya juga sudah kita sampaikan kemarin. Titik puncak atau titik balik ini rumusnya adalah minus B dibagi 2A, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C
dibagi negatif 4 kali A. Nah ini. Besar. Nah, jadi gini. Nah, ini adalah rumus koordinat titik balik. Koordinat titik balik atau koordinat titik puncak dari grafik fungsi kuadrat itu minus B per 2A, B kuadrat dikurangi 4AC dikurangi 4A. Kalau sudah tahu ini ya langsung saja. Kalau A-nya positif, membuka ke atas. Kalau A-nya negatif, dia membuka ke bawah. Kalau sudah tahu titik puncaknya, gampang tahu. Oh, titik puncaknya ini di, misalnya ini, punya gini, titik puncaknya di 2,1. Wah, titik puncaknya di 2,1. A-nya positif, sudah pasti grafiknya itu gini. Nah, oh, titik puncaknya di negatif 1,1 misalnya. Negatif 1, di sini negatif 1. Titik puncaknya ini. Kemudian A-nya negatif, sudah pasti ke sana grafiknya. Nah, ini namanya apa istilahnya sketsa grafik. Sketsa itu hanya waton bentuknya saja. Bentuknya itu membuka ke atas atau membuka ke bawah. Dan di mana letak titik puncaknya. Itu namanya sketsa. Begitu. Jadi sarannya bikin sketsa hanya ini saja. Oke, bisa dimengerti bagaimana cara mensketsa grafik. Oke, baik, kita berikan contoh misalnya pada punya gini, f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4. Nah ini kan, ini kalau kita lihat A-nya, A itu koefisien dari E kuadrat. A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya itu tidak ada koefisien X-nya, berarti 0. Kemudian C-nya negatif 4. Oke, jadi syarat pertama, tentukan A-nya positif. Oh, A lebih besar dari 0. Ini karena 1. Berarti nanti grafik membuka ke atas. Membuka ke atas. Tuh. Yang kedua, kita tentukan, kita cari berapakah nilai ini. Nilai min B per 2A, B kuadrat dikurangi 4AC dibagi minus 4A. Kita cari berapa ini. Min B nya 0, jadi minus 0 dibagi 2A hanya 1, 2 kali 1, 2 kali 1, B kuadrat ya 0 dikurangi 4 kali 1 kali C nya negatif 4 dibagi minus 4 kali A kali 1. Itu terus hitung 0 dibagi berapapun hasilnya ya 0. Tuh, bisa dipahami. Ini 0 bagi berapapun juga nilai 0. Jadi yang ini 0. 0 dikurangi 4 kali min 4 min 4 min 4 kali 4 min 4 jadi 16 ini. Ini 0 ditambah 16, 4 min 4 kali min 4. Atau 4 kali 1 kali min 4 itu kan min 16. 0 kurangi negatif 16 ya 16. 16 dibagi negatif 4. 16 dibagi negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Ini namanya titik balik. Titik balik. Titik balik dari parabola atau dari grafik. Sudah sketsanya. Silahkan dibikin sketsa. Gampang aja sketsanya. Dari sumbu Z, di sana sumbu X, terus titik baliknya di 0,4 di sini 0, 0, negatif 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah itu titik baliknya itu ini di sini. Nah ini
Ini namanya titik balik. Sudah tahu ketemu titik baliknya, langsung saja A-nya kok positif, jadi grafiknya membuka ke atas gitu. Grafik membuka ke atas, ya sudah. Sketsa itu tidak harus melalui sketsa, ya sudah sketsa aja. Oke, kalau begitu sketsanya membuka, yang penting grafiknya membuka ke atas. Ini puncaknya, aduh, puncaknya di sini. Nah, ini namanya sketsa grafiknya. Nah, kalau mau sketsanya bagus, ya tentunya kamu harus berapa tuh titiknya ini. Nah, itu dicari juga bisa. Tapi nek mau sketsa gini aja cukup. Caranya hanya dua ini sudah cukup, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Oke, begitu. Sudah dong. Bagaimana membuat sketsa grafik? Perlu yang lain? Contoh misalnya ini yang satu, contoh dua. Kalau negatif ya sudah, kalau di negatif juga bisa kok. Misalnya ini dinegatifkan. Oh, negatif fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 4. Sama aja. Oh, A-nya negatif. A-nya ini kurang dari 0. Syarat 1. A-nya kurang dari 0. Berarti nanti grafik membuka ke bawah. Itu yang kedua. Titik baliknya, titik balik atau titik puncak. Berapa titik balik puncaknya? Ini kan A-nya negatif 1, B-nya tetap 0. Jadi 0 dibagi 2 kan 1 tetap 0. Setelah sini 0. 0, berapa? 0. Terus B kuadratnya 0. 0. Terus 4 AC. 4 kali 4 AC dikurangi 4 kali AC. 0 dikurangi 4 kali AC. 4-nya 4. A-nya 1. C-nya positif 4. Jadi 0 dikurangi 16. 0 dikurangi 6 kan negatif 16. Minus 4 AC. Min 4 AA-nya negatif 1. Min 4 kali 1. Itu min 4. Oke. Negatif 16 dibagi 4. Jadi negatif 6, negatif 4. 0, negatif 4. Nah, grafiknya bagaimana? Sketsa grafik. Ya ini puncaknya di sini. 0, negatif 4 ini. 0, negatif 4 itu, tetapi A-nya tadi ini lebih kecil dari 0 atau negatif, jadi buka ke bawah, ya sudah, sketsa nanti mesti gini grafiknya. Nah, gini ya, ini sketsa grafiknya. Ini contoh 2 itu, ini yang nomor 2. Oke, gitu cara membuat sketsa grafik. Apakah sudah jelas bagaimana membuat sketsa grafik? Baik, terima kasih, saya kira sampai di sini dulu. Kurang lebih dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini sedikit tambahan fakta, Jadi dari rumus titik balik, ini dari rumus titik balik, ini kan dapat kita ambil suatu kesimpulan ya. Ini dari rumus titik balik ini seperti saya jelaskan. Jadi dari rumus titik balik ini, maka yang depan ini kan namanya absis, yang belakang ini adalah nilai ordinat atau z. Jadi yang depan ini adalah absis. Absis itu x toh. Jadi x itu absisnya. Titik koordinat itu selalu x, y. Ini namanya titik koordinat. Oke, masih ingat toh? Titik koordinat titik koordinat itu ini, sehingga x-nya itu minus b dibagi 2a. Ini disebut dengan persamaan sumbu simetri. Ini namanya persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Sumbu
simetri grafik ya, atau parabola karena bentuknya parabola. Itu ini tuh. Jadi ini itu persamaan sumbu simetri. Disebut gitu karena dari satu-satu ada yang menanyakan, carilah persamaan sumbu simetri dari grafik. Jadi kalau ada fungsi kuadrat seperti ini, maka berapakah persamaan sumbu simetrinya ini? X sama dengan min B per 2. Jadi X sama dengan 0 di sini. Dalam hal ini X sama dengan 0 karena sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y. Jadi X sama dengan 0. Kemudian yang nilai yang ini B kuadrat min 4AC dikurangi 4A itu disebut dengan nilai optimum. Nilai optimum fungsi. Nilai optimum fungsinya adalah ini. Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan minus 4A. Itu disebut dengan nilai optimum ini. Ini adalah nilai optimum dari fungsi kuadrat. Nilai optimum artinya optimum itu bisa maksimum bisa minimum. Kalau grafiknya membuka ke atas gini, maka nilai optimumnya kan di sini. Nah, ini disebut dengan nilai minimum. Jadi nilai optimum bisa maksimum bisa minimum. Awas, perhatikan. Bisa maksimum bisa minimum. Apabila grafiknya membuka ke atas, maka disebut dengan nilai minimum. Tetapi apabila grafiknya membuka ke bawah seperti ini, maka ini namanya Z-nya itu nilainya adalah nilai maksimum. Nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Jika grafiknya buka ke atas disebut nilai minimum, nek grafiknya buka ke bawah gini, kan ini puncaknya berarti kan gitu. Kan maksimum di sini nilai Y-nya. Nilai Y-nya. Oke, bisa dipahami? Jadi dari ini namanya titik balik. Titik balik itu yang depan itu nanti kalau ditambah X sama dengan misalnya nilainya 5, X sama dengan 5 itu namanya persamaan subsimetri. Kalau di sini Y sama dengan 100 berarti nilai optimumnya 100. Kalau X-nya ini positif berarti ini adalah minimum, nilai minimumnya 100. Kalau di sini koefisien X pangkat 2-nya negatif berarti disebut dengan nilai maksimum. Jadi Z. Jadi nilainya ini Y. Ini titik koordinat selalu X, Y. X-nya ini, Y-nya ini. Oke, bisa dipahami? Demikian tambahan penjelasan Pak Arto karena di dalam soal sering ditanyakan nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat atau titik koordinat titik balik suatu fungsi kuadrat, ataupun persamaan sumbu simetri ini. Rumusnya ini, rumus-rumusnya ini yang diingat-ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.